Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Agustin dengan NIM 21032110002. Saya dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan membahas materi tentang biologi tanah yang meliputi bahan organik, mikrofauna, makrofauna, bakteri, dan juga fungi tanah. Peranan bahan organik di dalam tanah yakni ada 3. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Dan yang terakhir yakni memperbaiki biologi tanah. Mikrofauna yakni terdiri dari bakteri tanah. Bakteri tanah sendiri tersusun dari ribosom yang merupakan partikel kecil dan tersusun dari protein granul dan RNA. DNA plasmid yang terdiri dari DNA kromosom yang berbentuk sirkular dan DNA kromosom eukariot yang berbentuk linear. Nukleus sel bakteri terdapat membran sitoplasma yang merupakan cairan yang dikelilingi lapisan tipis peptidoglikan dan membran luar. Terdapat flagel dan juga kapsul. Bakteri tanah mempunyai 2 divisi utama. Divisi yang pertama yakni ada indigenous dan divisi yang kedua yakni ada pendatang. Cara bereproduksi bakteri tanah yakni melalui pembiakan aseksual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk 2 sel kembar. Sifat bakteri tanah sendiri yakni bersifat heterotrof, mesofilik, acidofilik, xerofilik, sebagian kecil autotrof, dan umumnya aerob, serta beberapa fakultatif anaerob. Bakteri kelompok fungi, yakni ada 4. Bakteri dekomposer merupakan bakteri yang memiliki aktivitas enzim amilase, selulase, dan protease yang berperan penting untuk mempercepat dekomposisi bahan organik sendiri. Untuk yang kedua ada bakteri mutualis yang merupakan bakteri penambat nitrogen simbiotik Rhizobium dan non-simbiotik Azotobacter. Yang ketiga ada bakteri patogen merupakan bakteri layu pada kacang tanah. Dan yang terakhir yakni ada bakteri litotrof atau chemoautotrof yang merupakan bakteri yang memperoleh energi dari senyawa N, S, dan Fa. 5 kelas fungi yakni ada Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes, dan Basidiomycetes. Kemudian ada protozoa. Protozoa merupakan makrofauna. Protozoa merupakan organisme uniseluler yang bersel tunggal, eukariotik yang memiliki membran nukleus, hidup soliter atau sendiri, heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Protozoa ada yang hidup bebas. Protozoa juga mampu membentuk kista sebagai upaya untuk bertahan hidup. Protozoa juga mempunyai alat gerak yang berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Makrofauna tanah yakni ada 5. Cacing tanah berperan untuk mencampurkan bahan organik. Yang kedua untuk memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga meningkatkan aerase dan drainase. Yang keempat mencerna dan menghaluskan bahan mineral. Dan yang terakhir untuk menyuburkan tanah. Kemudian ada rayap yang mempunyai peran sebagai ketersediaan hara. Yang kedua untuk kontribusi pada pertukaran O, CO, N, S, P, Ca, Mg, K, dan Na. Sebagai dekomposer selulosa kayu, sebagai penyedia makanan bagi organisme lain, dan sebagai siklus N, bakteri penambat N yang ada di usus atau gut. Kemudian ada semut dan kumbang yang berperan untuk mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Kemudian ada hewan pengerat yang berperan untuk menghaluskan ukuran bahan organik. Yang kedua untuk mengumpalkan dan mengaduk tanah. Dan yang terakhir untuk memperbaiki drainase dan aerasi. Dan yang terakhir ada Oribatidites yang berperan untuk memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer. Untuk memindahkan nutrien atau unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, dan yang terakhir untuk membuat lubang-lubang yang ada pada tanah.
Biologi tanah merupakan studi tentang komponen hidup dalam tanah yang meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah ini erat kaitannya dengan proses fisika dan kimia tanah, perbedaan pH, kelembaban, ukuran pori, dan lain-lain akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme yang ada pada tanah. Dan aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh 3, yakni yang pertama iklim, yang kedua tanah, dan yang terakhir ada vegetasi. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.